Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh mahasiswa baru yang dalam beberapa hari ini sangat antusias dalam melihat jadwal ataupun kelompok untuk menentukan kelompok mana ia akan diuji terkait dengan program pembinaan basic keislaman. Pada kesempatan ini saya mau menyampaikan beberapa hal terkait dengan program pembinaan basic keislaman ini. Karena mengingat masih banyaknya beberapa pertanyaan dan pertanyaan yang diajukan kepada pengurus ma'had baik secara personal ataupun yang sudah disampaikan di media sosial. Pertama, program pembinaan basic keislaman ini adalah program pembinaan yang dilakukan oleh Ma'had Al-Jami'ah kepada seluruh mahasiswa baru yang ada di UIN Suska Riau ini tanpa terkecuali. Jadi tidak lagi memandang jurusan ini, fakultas ini dan sebagainya. Semua mahasiswa baru wajib hukumnya untuk mengikuti kegiatan pembinaan basic keislaman ini, dan ini sesuai dengan instruksi daripada Pak Rektor kita. Nah, apa kegiatan dari program pembinaan basic keislaman ini? Nanti ada beberapa pelajaran yang akan kita pelajari ataupun pembinaan yang kita pelajari, dan itu dilakukan secara daring ataupun online. Nah, waktu itu dilaksanakan setelah kita melaksanakan perkuliahan di kampus. Jadi bisa saja nanti waktunya itu dari jam 4 sampai jam 5 atau sebaliknya habis maghrib sampai sholat isya. Nah, jumlah pertemuannya ada sebanyak 12 kali pertemuan selama 1 semester. Nah, pembinaan ini dilakukan selama 2 semester atau selama 1 tahun. Nanti siapa yang tidak ikut dari pembinaan ini atau yang tidak lulus dari proses pembinaan ini, maka dia wajib akan mengulang di semester selanjutnya. Karena pembinaan ini dia akan menjadi salah satu syarat nanti untuk ujian proposal ataupun ujian skripsi. Jadi mau tidak mau, maka Anda memang harus mengikuti program pembinaan basic keislaman ini. Nah, terkait apa materi yang akan disampaikan, kalau kita lihat yang semester kemarin itu ada nanti pembinaan terkait baca tulis Al-Quran, kemudian ada juga kitab kuningnya, kemudian ada moderasi beragama, kemudian ada praktek ibadah ataupun fikih. Nah, target sebenarnya yang diinginkan oleh kampus kita UIN Suska Riau, khususnya Ma'had Al-Jami'ah, kita pengennya tidak ada lagi nanti mahasiswa UIN Suska Riau yang dia selesai dari S1 ini atau selesai dari UIN ini yang tidak pandai jadi imam, yang tidak bisa menyelenggarakan jenazah, yang tidak bisa baca tulis Al-Quran dan tak bisa jadi khatib. Nah, inilah sebenarnya sasaran yang diinginkan dari program pembinaan basic keislaman ini, karena kenyataan yang kita temukan di lapangan itu banyak di antara teman-teman ataupun kakak tingkat kalian yang mereka sudah selesai S1 dan ketika di tengah-tengah masyarakat mereka tidak bisa jadi imam gitu, tidak bisa jadi khatib, bahkan membaca zikir sesudah salat saja tak bisa, dengan alasan mereka berasal dari fakultas umum. Nah, sebenarnya itu tidak bisa menjadi alasan karena masyarakat tidak tahu kalau kita ini ada di fakultas umum ataupun fakultas apa. Yang jelas kita ini adalah anak UIN. Mau tidak mau kita harus bisa. Nah, berdasarkan inilah maka program pembinaan ini mesti dilaksanakan. Dan ini bukan dari UIN Suska Riau aja. Seluruh UIN yang ada di Indonesia semuanya melakukan pembinaan ini. Hanya saja kita dilakukan secara daring. Tetapi kalau misalnya kita lihat kepada UIN Tulungagung itu mereka dilakukan secara offline ataupun secara langsung. Nah, jadi perbedaannya sangat jelas sekali. Jadi tidak sama program pembinaan basic keislaman ini dengan masuk asrama. Karena masih banyak yang bertanya, Pak, saya tak ada masuk asrama, kok dimasukkan ke sini? Bukan, jadi ini tidak ada sangkut pautnya dengan asrama. Nah, kalau ada yang mau tinggal di asrama ma'had itu silakan, ada formulir yang harus diisi. Tetapi kalau tidak mau tinggal di asrama ma'had ya nggak apa-apa. Nah, tetapi tetap mengikuti program pembinaan basic keislaman ini. Yang tinggal di asrama juga tetap mengikuti
program pembinaan basic keislaman ini. Jadi semuanya tanpa terkecuali. Nah, itu secara garis besar. Kemudian terkait dengan jadwal, karena masih banyak yang bertanya belum dapat jadwal, belum ada namanya tertulis dalam kelompok itu. Nah, ini memang benar karena memang data yang baru sampai ke kita itu, atau data yang kita dapatkan itu baru 700 mahasiswa. Jadi baru beberapa jalur, sementara kita memiliki beberapa jalur, dan jalur itulah nanti yang akan kita tunggu. Maka bagi adik-adik ataupun teman-teman mahasiswa yang masih belum mendapatkan kelompok, bersabar dulu. Nah, karena nanti akan ada pembagian kelompok selanjutnya. Kan ini kan masih 17 kelompok, dan itu jumlah total mahasiswanya masih 700 mahasiswa. Kalau yang semester kemarin itu jumlahnya ada 4.700 mahasiswa. Jadi masih banyak lagi nanti yang akan kita bagi. Nah, kelompok yang sudah dibagi itu nanti ada kelas dasarnya itu ta'aruf, kemudian yang menengahnya itu dinamakan dengan ta'allum, kemudian yang di atasnya itu ada namanya tafakkur. Jadi ujian basic keislaman ini adalah untuk menentukan Anda itu masuk di kelas ta'aruf, di kelas ta'allum, atau di kelas tafakkur. Itu aja sebenarnya. Jadi bukan untuk menentukan siapa yang lulus dan siapa yang tidak lulus. Semuanya sudah dijamin dan sudah dipastikan itu lulus. Hanya saja ada yang masuk nanti di kelas ta'aruf, ada yang masuk di kelas tafakkur, dan ada yang masuk di kelas ta'allum. Nah, itu aja sebenarnya yang menjadi sasaran daripada ujian basic keislaman ini. Nah, insya Allah ujian basic keislaman ini paling lambat akan kita mulai Senin besok, dan insya Allah itu akan dilakukan selama 1 minggu. Nah, tergantung dengan pengujinya. Kalau seandainya nanti pengujinya memiliki banyak waktu, bisa saja nanti dalam 2 jam atau 1 jam itu mungkin nanti bisa selesai. Nah, jadi silakan nanti berkomunikasi dengan pengujinya, silakan cari kesepakatan kapan waktunya yang pas. Nanti akan diberikan jadwal oleh Mahat, dan silakan nanti disesuaikan dengan waktunya. Ujian basic keislaman ini itu dilakukan secara online, jadi tidak offline. Jadi dilakukan secara online, bisa saja nanti melalui Zoom, bisa saja nanti melalui Google Meet. Nah, itu aja. Jadi silakan nanti kalau memang ada yang dirasa perlu untuk ditanyakan, coba dulu ditanyakan sama kawan-kawan yang ada di dalam grup, dan mohon juga nanti kepada kawan-kawan yang di dalam grup yang sudah mendapatkan informasi diberikan penjelasan sama kawan-kawannya. Nah, setelah itu kalau memang juga tidak ada dapat titik terangnya, baru nanti tanya kepada pengurus Ma'had Al-Jami'ah. Atau kalau mau jalan-jalan nanti silakan langsung datang ke kantor Ma'had Al-Jami'ah di lantai dasar Islamic Center. Oke, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan adik-adik sekalian paham dengan apa yang saya sampaikan, khususnya terkait dengan program pembinaan basic keislaman ini. Dan semangat tetap mencari informasi, karena kalau kita sudah jadi mahasiswa, kita tidak hanya menerima informasi saja, tetapi mesti kita harus mencari dan mendengarkan informasi, baik dari teman-teman ataupun dari siapapun. Yang jelas dapatkan informasi itu dengan sebaik-baiknya, supaya kita tidak ketinggalan. Oke, barangkali itu dari saya. Mudah-mudahan bisa diikuti dengan maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.